Ya, semenjak resmi ditetapkan sebagai pendamping para calon presiden dalam pesta demokrasi tahun ini, segenap elemen masyarakat otomatis mencari tahu siapa dan seperti apa sosok para calon wakil presiden. Dalam 2 hari ini kami akan ajak Anda untuk mengenal sosok para calon wakil presiden dari kacamata keluarga. Dan hari ini untuk mengenal lebih dalam sosok calon wakil presiden Ma'ruf Amin, sudah bergabung bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia, Putra Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ahmad Syauqi. Selamat sore. Assalamualaikum Gus Syauqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik ya mendengar komentar Abah soal fashion ini. Sampai tahu ya kalau kembang-kembang atau bunga itu nggak cocok buat apa namanya yang orang yang gemuk atau gimana? Gus Syauqi juga pernah dapat masukan nggak soal fashion nih dari Abah ya manggilnya ya? Saya ini termasuk tipe yang selebor, beliau yang sering kritik soal itu biasanya. Jadi paling banyak kritik ini soal penampilan? Nah, ini mulai saya terapkan sedikit-sedikit, mulai rapi. Oke, sebenarnya sosok seorang Kiai Haji Ma'ruf Amin di mata anaknya ini, Gus Syauqi ini kan putra pertama tapi anak keempat ya, betul ya? Anak nomor 5. Oh, nomor 5, tapi putra pertama? Atau ya, laki-laki pertama. Laki-laki pertama. Nah, itu seperti apa sih sosoknya? Ya, buat kita anak-anak beliau, saya khususnya ya beliau ini figur. Figur, artinya konsistensi beliau dalam berjuang. Buat umat, buat bangsa juga. Bagaimana menjadi orang yang bisa memberikan manfaat. Ya, ada satu pesan yang selalu melekat buat saya itu. Ya, sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Jadi tanggung jawab itu tidak ada yang membebani beban kamu, tapi harus muncul dari dalam hati kamu sendiri. Artinya kamu memang harus punya rasa tanggung jawab yang muncul dari diri sendiri. Jadi tanggung jawab itu harus dari kita sendiri, bukan dibebankan oleh orang lain. Tidak ada yang membebankan sebetulnya, tapi itu harus muncul. Dan kita akan tidak ada yang berat untuk kita jalani dalam hidup ini. Oke, dan itu kemudian juga yang menjadi salah satu motivasi melihat Abah kemudian ini maju dalam kontestasi pilpres begitu dan membuat anak-anaknya juga ikhlas begitu ya. Oke, tapi kita belum mau ke sana nih Gus. Kita masih ingin tahu lebih jauh lagi sebenarnya soal Kiai Haji Ma'ruf Amin ini. Kalau kemudian kita juga sempat gitu ya mewawancarai kakaknya Gus nih yang memandang sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin ini katanya jarang marah nih. Benar nggak? Kalau dari putranya, ini kan dari putri nih. Jangan-jangan kalau sama putranya suka marah. Enggak. Beliau enggak. Apalagi sejak usia kita makin pendekatannya ya lebih, kita sudah sebagai orang yang mulai ngerti, mulai tahu, dan kita sudah juga belajar. Kalau kecil mungkin penekanannya agak lebih tegas, itu ya lebih agak waktu masih kecil karena memang kita belum tahu ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Kalau sekarang kan kita sudah mulai mengerti batasannya apa saja. Paling beliau mengingatkan sebagai orang tua, mengarahkan. Jadi laki sama perempuan sama begitu ya? Sama lah. Tidak ada yang maksudnya biasanya kan kalau laki-laki dididiknya lebih keras gitu. Karena kan nanti calon pemimpin, minimal pemimpin dalam keluarganya gitu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Semua pemimpin buat dirinya masing-masing untuk bisa melakukan tanggung jawabnya kan. Kalau Abah menganggap seperti itu. Sosok Abah ini kalau kita lihat kan orangnya tenang gitu. Ini kelihatannya menurun ya ke Gus ya? Kalau saya lebih berusaha tenang. Kenapa? Rasanya tidak tenang? Iya, saya ini lebih sering groginya lah. Oh, lebih sering grogi. Kenapa tuh? Apalagi untuk momen-momen seperti ini kan buat saya sesuatu hal yang tidak biasa sebetulnya. Tapi ya memang untuk mengawal beliau ya kita totalitas lah. Totalitas untuk mendukung ya. Mendukung karena kita yakin yang beliau perjuangkan ini juga memang buat orang banyak, dan kita juga pengen sama-sama bagaimana kita bisa memberikan manfaat juga bangsa ini kan itu. Oke. Kita akan melihat ya Gus ya. Ini kan tadi kan kurang lebih sosok seorang Kiai Haji Ma'ruf Amin di mata putranya begitu ya. Orangnya juga nggak galak ternyata ya, memang. Atau saya ingin tahu deh, kalau pernah nggak dimarahin sebetulnya sama Kiai Haji Ma'ruf Amin? Marah gitu, kita tinggal mengidentifikasi. Kalau beliau kan lebih sering negur, mengingatkan. Bukan marah, ya mengingatkan. Penekanan itu kan tergantung masalahnya juga kan. Kalau ini memang juga tidak yang sampai yang inilah, kalau memang
jangan sampai lupa apa yang harus dijaga, mengingatkan kita. Ya kita kan namanya kadang-kadang pagi kalau waktu masih ya lebih agak muda, waktu dulu kan masih agak masih senang ngikutin maunya sendiri kan gitu. Jadi beliau lebih apa yang peristiwa apa yang kemudian pernah membuat Gus Syauqi ini sempat gitu ya mendapatkan kemarahan. Saya tidak tahu bentuknya marahnya Abah itu seperti apa. Nggak marah, beliau hanya mengingatkan kalau kan sering jalan dulu kan. Okay. Kalau beliau kan jangan sia-siakan waktu. Waktu nggak akan pernah kembali, kesempatan cuma ada yang kita jalani sekarang. Itu jangan sampai nanti nyesal cinta sama ilmu. Itu beliau kan sering ingatkan gitu. Oh, jadi lebih banyak mungkin lebih nasihat begitu ya. Nasihat. Oke, itu tadi sosok seorang Kiai Haji Ma'ruf Amin di mata putranya. Sekarang kita ingin mengajak Gus juga untuk melihat bagaimana kemudian sosok Ma'ruf Amin dari kacamata istri. Nah, berikut petikan wawancara kami sebelumnya dengan Wuri Estu Handayani, istri dari Ma'ruf Amin. Pemirsa pada pengen tahu nih Bu, gimana sosok Abah itu di mata Ibu? Abah itu orangnya kayak gimana sih? Orangnya sangat penyayang, Aha. baik, bijaksana, perhatian sama anak-anak semua, cucu, istri apalagi. Sayang keluarga ya Bu ya? Ya. Nah Ibu, ini kan sebenarnya kan Abah kan waktunya kan panjang banget ya, maksudnya dari pagi sampai malam gitu, kayak nggak pernah capek gitu. Itu Abah istirahat berapa jam sih sehari? Istirahat ya biasa, wajar, tidur jam 9, bangun jam 4. Wajar, 6 jam ya Bu ya? 6 jam. Dari jam 4 sampai ke malam itu nggak tidur lagi? Tidak. Nggak? Tidak. Baik. Lebih Kuat ya Mbak ya? bertemu dengan tamu kan. Jadi memang seperti itu ya gambarannya, penyayang dan juga fisiknya begitu kuat begitu ya. Apalagi kalau beliau cerita pengalaman beliau itu kayak kita seperti diberikan pelajaran banyak. Beliau nggak ada yang suka ditutupi, cerita saja, ada apa itu cerita. Cerita apa tuh misalnya? Ya perjalanan beliau ada apa. Berbagi kadang kalau kita lagi pas di sana kumpul, beliau cerita semua pengalaman. Saya sendiri saking banyaknya mungkin nggak bisa. Topik yang paling disukai Abah ini apa biasanya, Gus? Ya semua hal beliau sampaikan, cerita pengalaman kegiatannya apa, kegiatan apa itu biasanya juga. Ya, cuman memang posisi anak-anak beliau kan sekarang juga sudah tidak ada yang serumah. Ya. Saya sendiri masuk yang agak jauh lah di Serang. Dia sempat itu ngobrol, sharing. Itu. Sempat ngobrol, sharing. Ya. Nah, pada saat sharing cerita bahwa akan menjadi pendamping Pak Jokowi ini gimana ceritanya? Itu nggak sempat cerita. Malah nggak sempat cerita? Ya karena gimana tuh ceritanya? Beliau ini kalau setahu saya itu tahu itu 3 jam menjelang pengumuman, beliau tiba-tiba dijemput di MUI, dipanggil, entah terus mana menghilang, nggak ada yang tahu, keluarga juga. Keluarga juga nggak tahu? Tiba-tiba terus pengumuman, saya lihat di rumah di Serang, di TV. Loh, ya sudah ya. Tapi memang kan sebelumnya banyak ramai isu beliau menjadi. Nah itu sempat dibahas nggak di dalam keluarga? Itu jelas, itu kan dibahas. Artinya kalau di awal-awal juga karena banyak juga yang datang seandainya Kiai, karena lihat chemistry-nya beliau dengan Pak Jokowi kan kelihatan sekali, sering ketemu bareng, ada program bersama. Melihat itu orang banyak. Kalau seandainya diminta jadi cawapres gimana Kiai? Beliau selalu bilang, saya ini sudah cukup, nggak pengen apa-apa. Oh, waktu itu sempat nanya sebelum kemudian akhirnya diumumin. Beberapa kawan saya, beberapa teman beliau, jawabannya seandainya kalau beliau diminta, kalau Pak Jokowi jadi cawapres gimana? Gitu. Nah, beliau jawabnya seperti itu. Tapi terus akhirnya mungkin Kiai melihat bahwa kalau seandainya ini permintaan ini datang, berarti ini kan memang amanah yang datang ke beliau. Nah, Kiai menghadap, gimana Kiai kalau ini memang permintaan datang kan berarti ini amanah Kiai. Amanah yang mungkin Allah titipkan melalui prosesnya melalui Pak Jokowi. Untuk beliau mengawal bangsa ini, untuk mengawal umat.
Nah, artinya kalau tanggung jawab ini datang, kan mau tidak mau harus wajib diterima. Oke. Ya sudah. Jadi keluarga semua mendukung ya? Kalau kita selalu mendukung apa yang menjadi perjuangannya, karena ini juga bagian perjuangan, ini bagian dari amanah. Oke. Dan memang ternyata, memang beliau tidak pernah meminta itu, dan tidak pernah ada yang mendorong untuk meminta itu. Tapi memang ini memang datang langsung permintaan dari Pak Jokowi di momen-momen terakhir menjelang pengumuman. Saya sendiri baru sampai ke rumah Abah itu dari sekarang jam 2 malam setelah pengumuman itu. Oke. Abah ini kan beberapa hari yang lalu ya, 11 Maret ya kalau tidak salah ya, berulang tahun ke 76. Nah, dengan terjun ke politik itu kan pasti membutuhkan tenaga fisik yang lumayan besar begitu ya untuk usia 76. Nah, keluarga ini apakah kemudian tidak ada pemikiran gitu untuk melihat Abah sudah usia 76 gitu, tidak ada sama sekali concern gitu, khawatir gitu fisiknya akan kelelahan atau seperti apa? Kalau kita sebetulnya sudah mengikhlaskan beliau untuk umat ya. Karena memang beliau itu kan muter begini kan cuma orang baru tahu saja. Tapi waktu beliau roh Islam, beliau keliling sampai ke Papua, saya dengan kawan-kawan kawal juga kan memang kita tidak pernah terekspos. Tapi ini kegiatan beliau yang biasa sebetulnya. Jadi aktivitas biasa sebetulnya, tidak ada yang baru begitu ya? Tidak ada yang baru, kita yang baru tahu. Tapi saya ingin tanya ya sebetulnya ya, tadi kan kalau katanya istri Pak Ma'ruf kan istirahatnya 6 jam ya kurang lebih ya. Itu kan aktivitasnya fisiknya luar biasa gitu ya, menjalankan aktivitas yang begitu padat. Itu apa ya, tipsnya apa sih gitu, rahasianya apa sih? Tapi nanti dijawab setelah jeda. Perbincangan bersama Gus Syauki putra dari Ma'ruf Amin akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami. Pelajaran apa yang paling berharga yang pernah dirasakan? Ya, yang sering saya sampaikan itu juga ke teman-teman yang lain. Beliau pernah bilang ke saya, tanggung jawab itu tidak ada yang pernah membebani di pundak. Tapi tanggung jawab itu harus muncul dari dalam hati kamu sendiri. Oke, asik. Berarti kesadaran dari kita sendiri ya. Dan tidak akan berat. Jadi memang yang bikin berat itu kan pikiran kita sendiri. Jadi, kalau hatinya ikhlas, menjalani insya Allah semua. Nah, ini kita Inilah kegiatan para santri di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara yang didirikan Kiai Ma'ruf Amin pada 2001 lalu. Para santri Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara ini mendukung Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapres karena dinilai mampu membangun Indonesia ke depan. Di pesantren ini, kegiatan pembelajaran tentang ilmu agama Islam diikuti santri dari berbagai daerah. Selain pendidikan formal seperti dari pembelajaran IPA, IPS, matematika dan juga bahasa Inggris sampai ke PKN juga, para santri selain itu diajarin juga mengenai tentang ilmu keagamaan seperti ilmu fikih dan juga ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir dan ilmu usul fikih, ilmu hadis, dan juga banyak sekali ilmu-ilmu mengenai tentang ilmu-ilmu keagamaan. Selain mendirikan pondok pesantren, Kiai Ma'ruf juga mendirikan pendidikan perguruan tinggi berbasis Islam dan ekonomi syariah, termasuk bank wakaf. Selain mendirikan pondok pesantren, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga mendirikan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Sanawi Tanara atau disingkat kependekan dari STIF Sentra. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga mendirikan Bank Wakaf Mikro atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Semasa mengajar di pesantren, para santri mengaku Kiai Ma'ruf Amin merupakan tokoh agama yang sangat dihormati oleh santrinya. Salah satunya Ustadz Yayan mengaku, cara mengajar yang disampaikan Kiai Ma'ruf mudah dipahami dan diserap. Pada saat beliau mengajarkan saya, beliau itu sangat luar biasa dengan kesabarannya, ketekunannya.
Jadi apa yang beliau sampaikan kepada saya dan santri yang lainnya itu sangat mudah untuk dipahami. Di dalam kompleks pesantren berdiri rumah pribadi Ma'ruf Amin. Namun, rumah itu jarang dikunjungi lagi semenjak Joko Widodo memilihnya untuk mendampingi di Pilpres 2019 mendatang. Turnya, Serang, Banten. Kami lanjutkan perbincangan kami sore hari ini bersama putra dari Ma'ruf Amin, Ahmad Syauqi. Gus Syauqi, ini tadi kita sama-sama sudah lihat pesantren An-Nawawi Tanara ya, begitu ya, yang kemudian sekarang Gus lanjutkan ya. Saya yang jaga. Iya. Merendah ini Gus senengnya nih. Kelihatannya ini ya, keturunannya begitu, apa gimana nih? Ya memang kondisinya begitu. Jadi ya memang saya memang menjaga di sana. Jadi kalau kiainya saya masih pengasuhnya masih beliau. Oke. Kalau kemudian tadi ada kesaksian gitu ya, testimoni dari para santri yang mengatakan itu mudah sekali gitu loh untuk diterima pengajaran dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ini. Nah, sebetulnya sosok Kiai Ma'ruf Amin pada saat mengajar itu kayak seperti apa sih? Ya, karena beliau juga mengajarkan kan dengan tenang, dengan apa ya ketulusan beliau sebetulnya yang selalu dalam hal apapun sebetulnya, bukan hanya mengajar. Beliau ini punya semangat bagaimana membangun umat ini, membangun bangsa ini ke depan, yang apa bagaimana bahwa generasi ke depan ini lebih siap. Artinya dengan menyampaikan apa materi-materi ini juga dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima. Kalau level ini terus kita sampaikan ketinggian kan juga enggak. Dan beliau mau terima tamu ya mau tukang kebun siapa ngobrol ya ngobrol aja. Gitu aja. Jadi memang ya familiar. Memang sangat apa ya sangat mudah untuk bersosialisasi gitu ya. Bahkan terakhir kemarin juga ada YouTuber ya yang datang kan, Atta Halilintar. Itu sampai Kiai Ma'ruf Amin itu juga paham gitu ya soal isu saat ini. Dan apa sih pandangan seorang Ma'ruf Amin tentang generasi muda sekarang? Ya ini menjadi ujung tombak yang sangat penting karena memang kan generasi muda sekarang ini yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Di lingkungannya, di konteks kenegaraan, kebangsaan, ya segala ekonomi. Nah ini kan nanti mereka semua yang memimpin, ya harus siap. Beliau kan selalu mendorong itu, makanya beliau selalu bilang kalau saya ini menanam, nanti yang menikmati melanjutkan ya generasi yang ada sekarang itu. Oke. Jadi sebetulnya kalau sosok Abah atau Kiai Ma'ruf Amin di mata santrinya itu melihatnya seperti apa sih, Gus? Ya figuritas yang sangat dikagumi lah santri. Ya selain kealiman beliau sebagai seorang ulama dari ilmu keagamaan, ilmu santri lah, sampai wawasan beliau ini kan juga sangat luas. Padahal kalau kita tahu bahwa beliau itu juga tidak pernah belajar jauh-jauh. Hanya basic yang beliau tidak pernah belajar ke luar negeri begitu? Nggak pernah. Tapi dengan bagaimana mengembangkan basic yang ada, apalagi di kitab klasik itu kan fondasi-fondasinya juga sudah sebetulnya banyak. Beliau mengkaji hubungannya dengan perekonomian, penguatannya, yang sampai yang beliau angkat sekarang soal ekonomi syariah juga basicnya juga sebetulnya dari kitab-kitab klasik. Yang terus bahwa ini juga bisa menjawab, tinggal bagaimana kita bisa mengambil mana yang tepat, mana yang ya memang harus punya wawasan yang sangat luas, dan beliau memang rajin membaca. Rajin membaca ya, itu kuncinya ya. Dan itu yang kemudian juga diharapkan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk kemudian santri-santrinya dan juga generasi muda sekarang mengikutinya begitu atau bagaimana? Penguatan literasi, terus implementasi, terus membangun bagaimana kreativitas, membangun aplikasi-aplikasi untuk pendekatan, pengajaran segala macam. Terus dan saya juga dulu mengawal
mengawal pesantren ini menjaga juga bukan juga tidak dengan motivasi untuk membangun itu. Oke. Selalu beliau tuh apa yang saya kerjakan saya sampaikan, minta pendapat. Nah itu proses estafetnya itu seperti apa tuh? Ya, jadi beliau minta begini biasanya. Jadi coba Abah mau modelnya begini. Nah, saya coba buat terapannya, aplikasinya, sampaikan ke beliau. Nah, beliau kalau ada koreksi mana? Sering koreksi apa enggak sih? Ya alhamdulillah nggak banyak. Karena sudah sefrekuensi ya. Sampai waktu itu sampai ini hal yang mungkin sangat teknis ya. Coba itu masjid bikin gambar. Saya bingung ke siapa ini. Akhirnya saya bikin gambar masjid sendiri. Bikin sendiri? Iya. Alhamdulillah masjid yang di pesantren Tanah itu saya yang gambar sendiri. Padahal tidak punya ilmu. Itu ilmu kepepet. Kalau ilmu kepepet semua jadinya bagus gitu ya. Nah setelah disodorkan tuh ada gambar masjid yang dengan ilmu kepepet itu, komentarnya gimana waktu itu? Ya, alhamdulillah jadi sampai sekarang itu saya lihat. Ya, artinya beliau begini, apapun kondisi apapun kita harus siap. Ya tadi dengan semangat tadi untuk memberikan manfaat, memberikan maslahat. Penting kuncinya itu aja sih. Oke. Sekarang berarti sudah sibuk berkampanye, sudah tidak ada waktu lagi sama sekali ke pesantren gitu ya? Untuk Abah? Abah, kalau sesempatnya beliau masih kalau lewat transit gitu di situ nengok lihat kondisi. Itu kalau untuk mengajar mungkin waktunya sudah tidak ada atau ya hampir tidak ada lah sekarang. Nah kalau tanggapan warga yang kenal gitu ya dekat dengan Kiai Ma'ruf Amin, kemudian juga santri-santri melihat sekarang kemudian Abah terjun ke politik, terus kampanye dan lain sebagainya, tanggapannya seperti apa sejauh ini, Gus? Ya semua mulai paham juga lah kalau memang beliau ini kan semua yang beliau lakukan ini kan memang buat perjuangan untuk pengabdian beliau kepada bangsa dan negara juga, pada agama, pada bangsa negara, buat umat. Dan itu sudah dirasakan sudah lama. Kalau buat orang yang sekitar yang sudah sangat kenal beliau sudah sangat paham. Gitu. Jadi justru memaklumi, sama sekali tidak ada kritik, sama sekali tidak ada hal yang mempertanyakan kenapa sih Abah mesti turun ke politik gitu. Sama sekali tidak ada? Kalau semua paham bahwa politik itu adalah, kalau beliau kan sering menyampaikan, ada masuliyah watoniyah, ulama itu punya tanggung jawab soal kebangsaan. Dan politik itu menjadi bagian di dalamnya. Oke. Nah, saya sering menyampaikan, kalau politik kiai, kalau kiai politik, itu bisa saja berangkat dari kepentingan diri sendiri. Tapi kalau politik kiai, itu berangkat dari tanggung jawab seorang ulama dan harus mewarnai negeri ini. Sering memberi masukan nggak, Gus, ke Abah? Saya? Nggak berani lah. Nggak berani? Iya. Kenapa kok nggak berani? Nggak, kalau ngasih masukan nggak, cuman ngasih informasi. Oke. Gitu. Masukan nggak berani lah. Beliau lebih luas pemahamannya, dan kita ngakui itu. Oke, baik. Kita kemudian kalau kita berbicara tentang masyarakat nih, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Nanti kita akan sama-sama komentari ya. Gus, kita dengarkan sama-sama. Kalau Pak Ma'ruf itu ya, saya ingin tanya, sudah tua kok masih sehat di mana-mana sampai jalan kaki kemana-mana itu. Rahasianya apa ya? Rahasianya apa itu loh, saya ingin tahu. Pak Ma'ruf, apakah keluarganya banyak yang hatam Quran atau bisa ngebimbing? Nah itu dia tuh, pertanyaan pertama sama pertanyaan saya tadi sebelum break kan. Rahasianya apa sih Kiai Ma'ruf lu jalan kemana-mana nggak ada nggak ada istirahatnya tapi fit aja gitu kelihatannya. Ya sebetulnya kuncinya tadi yang saya sampaikan. Bahwa tanggung jawab itu, kalau orang merasa dibebani tanggung jawab kan pikirannya berat. Semangatnya juga mungkin bisa down gitu ya. Bisa down. Bisa tapi kalau tanggung jawab itu emang muncul, kita merasa bahwa ini kita bagian yang harus juga ikut berperan untuk memberikan kemaslahatan. Itu semangat yang luar biasa dan itu menyehatkan. Nggak ada pikiran dan itu bisa jadi buat contoh buat yang keteladanan buat yang lain.
jangan gampang galau. Gitu kan. Jadi kekuatan hati gitu ya supaya. Iya, Nah itu kalau semoga bisa didengar oleh anak-anak sekarang gitu ya, yang suka gampang galau ya. Jadi kekuatan hati itu menyembuhkan kegalauan gitu. Ya kadang-kadang kan rasa benci, rasa jenuh itu kan bukan dari hati tapi dari pikiran. Yang bikin berat kan pikiran kita sendiri. Ya jalanilah dengan ikhlas, dengan apa? Ya, mengalir pada frame yang tepat, gitu kan. Ikhlas dan mengalir gitu ya. Nah, pertanyaan kedua tuh, jadi banyak yang hatam Al-Quran nggak? Kayaknya wajib ya kalau hatam Al-Quran ya? Abah tidak pernah mewajibkan, tapi itu harus berangkat dari kesadaran kita sendiri. Oke. Alhamdulillah memang ya Semua kita merasa putra-putrinya merasa perlu karena kita itu kan buat diri kita sendiri. Kamu pinter, kamu jadi diri sendiri, kamu pinter buat kamu sendiri, kamu manfaat buat kamu sendiri. Itu kan begitu, dan itu juga yang saya sampaikan ke anak-anak saya. Kamu jadi diri sendiri, yang bikin pinter kamu sendiri, kamu bisa menjadi orang yang maslahat manfaat buat kamu sendiri. Nanti kebaikan kamu juga kan artinya memang dari diri sendiri ya, bukan karena beban. Ini kan kita kan putranya ulama besar nih, masa nggak hatam Al-Quran gitu, enggak? enggak, bukan soal itu kan ada, beliau juga bawa itu kan menjadi kenikmatan buat diri kita sendiri, menjadi kepuasan, dan itu juga amal buat kita sendiri. Orang tua juga akhirnya kena. Hatam iya, tapi hafiz nggak? Kalau hafid belum berani nyatakan begitu. Belum berani, tapi pastinya hafal sebagian besar dari kitab suci Al-Quran ya? Karena kan memang ada beberapa yang menjadi kebutuhan. Gitu kan. Kebutuhan buat kita sendiri sebetulnya. Hafiz itu juga kebutuhan sebetulnya? Iya. Itu. Dan tidak ada kewajiban. Kan. Jadi beliau tidak pernah memberikan kewajiban yang memang itu bukan juga wajib. Gitu. Jadi yang penting kita nyaman, beliau nggak pernah kasih paksa. Soal jodoh pun gitu. Soal jodoh begitu, maksudnya gimana tuh? Ya nggak pernah, kamu ini enggak, kali nggak saran yang baik ya gitu. Rambu-rambunya sudah diberikan, tinggal kita bagaimana menerjemahkan. Tidak ada yang mengejutkan berarti ya sama sekali ya? Nggak ada yang bikin abah marah gitu maksudnya pada saat pemilihan jodoh gitu dalam keluarga? Enggak. Beliau sangat apa ya kalau makanya orang kalau sudah ngobrol tuh maunya manggilnya abah. Jadi saya kadang-kadang merasa banyak saingan juga. Saudara saya itu apa banyak. Saya aja nih sekarang udah ikut-ikutan manggil abah, padahal belum pernah ngobrol sama Kiai Ma'ruf Amin. Kita lanjutkan lagi nih ya. Masih belum selesai nih Gus. Masih ada lagi pertanyaan dari masyarakat tentang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita saksikan bersama. Apakah nanti kalau sudah jadi presiden, apakah tetap bersarung? Mungkinkah Bapak pakai celana panjang? Coba kita akan melihat dari penampilannya sekarang tentunya. Nah, itu dia. Ya, beliau itu sudah memutuskan untuk terus bersaru semenjak beliau jadi Rois Am. Sejak beliau? Jadi Rois Am. Jadi memang sudah, karena memang beliau kan menjadi poros di satu organisasi besar ya, di PBNU. Nah, ini menjadi poros utamanya kan. Rois Am itu kan bahasa Indonesia juga ketua umum. Ketua umum dalam kerangka besarnya PBNU itu kan Rois Am. Dan menjadi figur otomatis menjadi figur jadi kepalanya para ulama kalau bahasa kasarnya begitu kan. Nah, ini beliau sudah sudah menggunakan sarung. Nah, pada saat Pak Jokowi meminang beliau, ya memang beliau sudah memutuskan itu. Nah, nanti boleh apa tidak, itu kan nanti itu aturan kenegaraannya bagaimana. Tapi kalau beliau itu masuk orang yang taat lah, orang yang taat. Kita akan lihat ya aturannya seperti apa. Tapi sebetulnya kalau dari beliau sendiri akan terus begitu ya menggunakan. Sudah kekiaiannya kan sudah sangat melekat. Dan beliau orang yang konsisten menjaga itu. Sekarang kita bicara untuk persiapan nih jelang debat Cawapres besok. Nah, ini persiapannya seperti apa? Ya, persiapannya ya membaca, terus istirahat yang cukup supaya nanti fokus, perlu konsentrasi yang tinggi juga.
Terus juga ya beberapa mungkin ada sempatnya beliau, jadi lakukan simulasi mengatur waktu. Sebenarnya kalau beliau kalau debat sendiri kan memang dalam Basul Masail apa kan beliau juga sudah terbiasa ya. Berbagai macam di akademik, ini kan sering beliau di mana-mana. Mana kan mungkin nggak banyak soal perbankan, soal kesehatan, soal ini beliau sering sebetulnya. Nah, cuman memang orang kan juga banyak belum tahu dan mungkin sangat penasaran. Apalagi kan beliau kan cuman kasih sedikit-sedikit doang waktu debat pertama. Waktu debat pertama. Iya. Jadi nanti kita akan lihat sesuatu yang mengejutkan nih berarti ya. Ya memang kelihatannya saya lihat memang beliau sengaja biar orang penasaran. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi nanti akan ada yang mengejutkan nih ya. Iya. Oke. Himbauan untuk Gus Syauqi sendiri terhadap para simpatisan nih ya, karena kan dalam pilpres ini kemudian akhirnya umat ya masyarakat punya pilihan masing-masing. Nah, bagaimana himbauan putra dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ini supaya pilpres ini berjalan aman, lancar dan damai? Ya. Jadi negeri ini baik buruk ini kan juga ditentukan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Nah, kuncinya adalah memberikan suara di pemilihan. Makanya saya sering bilang, saya sampaikan bahwa memilih, memberikan suara adalah upaya ijtihad dan jihad untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, Indonesia maju itu saya yakinkan itu 01. Gitu. Waduh, kampanye juga ini sekarang. Aduh, saya harus hentikan. Tapi setahu saya Gus Syauqi ini punya, kemarin kan Abah baru berulang tahun ya, ke 76. Gus Syauqi katanya punya hadiah ingin disampaikan saat ini? Iya. Silakan. Saya coba untuk menjadi puitis karena saya belum bisa memberikan sesuatu yang berharga, tapi saya coba menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya pada beliau. Oke, silakan. Saya coba kacamata. Ini mohon maaf kalau apa ya, insya Allah saya mencoba untuk lebih puitis lah. Ya. Selamat ulang tahun abahku tersayang. Tak terasa waktu terus berganti, kiprahmu pun selalu dinanti. Asa juangmu tanpa henti, membangun umat, menjaga negeri. Selamat ulang tahun abahku tercinta. Semoga panjang umur, berkah maslahat. Sehat manfaat membimbing umat, ridho ilahi kan selalu mengiringimu. Selamat ulang tahun abahku tersayang, kami selalu menyayangimu, kami selalu bangga padamu. Negeri ini pun selalu mengagumimu. Abahku tercinta, kami selalu mendoakanmu, kami selalu mendukungmu, kami selalu iringi langkah perjuanganmu. Abahku tersayang, perjuanganmu selalu berharga, bimbinganmu menjadi penata, nasihatmu selalu membahana, kepemimpinanmu selalu didamba. Semoga Allah selalu menjaga, menjadikanmu hambanya yang selalu dicinta, melimpahkan segala rahmatnya untuk abahku Kiai Haji Ma'ruf Amin, sang ulama yang selalu berjuang membimbing dan membangun umat bangsa dan negara. Tertanda ananda yang selalu mengagumimu, Ahmad Syauqi Ma'ruf Amin. Bukan main. Ini berapa lama buat puisinya? Saya sambil jalan nulis terus selesai gitu. Cepet ya? Enggak sengaja. Karena memang dari hati ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Gus Syauqi sama-sama. sudah hadir di CNN Indonesia Newsroom. Dan demikianlah perbincangan kami bersama Gus Syauqi, putra dari calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin.